Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat segenap jamaah Majlis Ilmu Nurul Fatah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita sampai malam ini masih panjang umur, sehat walafiat, masih diberikan taufik hidayah mau hadir ke majlis zikir, majlis shalawat dan majlis ilmu. Walaupun tadi dibarengi dengan hujan gerimis, ya, tapi gerimis sudah lumayan tadi itu. Ya, kalau lama basah juga. Ya. Jadi saya naik motor dari Nurul Yakin ke Darul Falah. Awalnya nggak mau pakai jas, lumayan ternyata pakai jas juga. Ya. Jadi udah tadi maulid selesai, kita mau masuk Kalimantan juga Bapak lalu lagi kesini. Dan jadi agak terlambat, mohon maaf hadirnya. Lalu kita lanjutkan kajian kita malam ini masih dalam kajian fikih, ya, dalam kitab Safinatun Najah. Terakhir pembahasan kita syarat sahnya jamaah, seorang imam tidak boleh ummiyan. Imam tidak boleh seorang ummi. Apa itu ummi? Ummi itu orang yang tidak benar membaca satu huruf saja dari Fatihah. Mau usah dua, satu aja dia nggak benar, itu nggak berhak jadi imam, nggak layak jadi imam. Jadi imam itu bacanya harus benar semua. Supaya benar gimana? Ngaji. Nggak bisa ente dengerin kaset, dengerin CD, dengerin MP3 terus merasa udah benar. Nggak bisa. Ente harus ngaji talaki sama seorang guru Quran, ya, biar dia koreksi tuh bacaan ente, ya, dilihatin bibirnya, jari lidahnya, ya, semua lihatin gerakan mulutnya benar apa enggak. Dan ternyata waktu saya ngalamin ngaji itu lama ternyata nih makhluknya, ya. Fatihah aja sebulan lebih saya ulang-ulang terus sampai kedua ulang lagi. Besok apa? Fatihah. Besok Fatihah. Kalau naik kan nggak naik, ya. Dulu targetnya padahal 50 bulan setahun doang mungkin. Kalau nggak naik apa kami nanti? Ya, ternyata tujuan guru saya itu biar bacanya benar. Ya, jangan terburu-buru ngaji itu. Ya, biar guru pikir udah pas, benar baru disuruh pindah, ya, ke surat berikutnya. Memang ternyata kalau ngaji Quran itu jaraknya kuat. Ya, jadi kalau gurunya galak, ya, udah galak juru baca mulu depan teman-teman, udah bisa ngaji lagi, ya. Gitu. Jadi sabar, ngaji Quran sabar. Ya, kalau masih ummi, ada satu huruf yang belum bisa dari Fatihah yang dibaca dengan benar, jangan jadi imam, jadi imam aja udah. Ya. Dan ente kalau ketemu imam yang bacaannya nggak benar, ente jamaah sama dia, maka jamaahnya tidak sah. Ya, jamaahnya nggak sah. Kemudian yang kelima, termasuk syaratnya Fatihah. Ya, maka yang pertama tidak mengetahui batalnya sholat imam. Yang kedua, tidak meyakini imam wajib qadha sholatnya. Yang ketiga, imam tidak boleh menjadi makmum orang lain. Ya. Masih jadi makmum jadi imam nggak boleh. Yang keempat, tidak boleh seorang yang ummi. Nah, sekarang yang kelima, alla yataqaddama alaihi fil mawqif. Alla yataqaddam, hendaklah orang yang menjadi makmum tidak mendahului alaihi atas imamnya fil mauqif, di tempat berdirinya imam. Ente kalau jadi makmum berdiri sholatnya jangan dirinya di depan imam, nggak boleh. Kalau ente berdiri di depan imam maka sholatnya nggak sah. Tahu atau enggak, sengaja atau enggak, ente sholat kadang kan gitu. Ya, apalagi kalau sholat itu panjang gitu ya, misalnya saya di lapangan sampai sono. Nah di sana nggak tahu imamnya di sini, dia manjang begini piringnya. Nah di sini imamnya di sini, ente di sini, nggak sah. Ya, ente itu minimal di belakang imam.
Kalau sejajar Ustaz, sejajar tetap sah, tapi hukumnya makruh dan menghilangkan pahala jamaah. Sah salatnya, jamaahnya sah, tapi pahala jamaah nggak dapat karena ini sejajar sama imam. Begitu juga masalah soft tuh ya. Soft kalau renggang-renggang itu sah nggak jamaahnya? Sah. Kayak masjid-masjid waktu lagi kena corona tuh, ya. Istiqomah zaman dulu, ya. Itu renggang-renggang, sah nggak jamaahnya? Sah. Dapat nggak pahala jamaah? Nggak dapat. Nggak dapat. Tapi kan uzur Ustaz, uzurnya apa coba? Ya. Uzurnya apa? Ente udah vaksin, udah pakai masker, masih jaga jarak juga. Buat apa ente vaksin kalau gitu? Nggak ngaruh juga vaksin, masih jaga jarak. Buat apa pakai masker sampai 2 lapis? Masih jaga jarak juga buat apa? Nggak ngaruh juga. Ya. Jadi kalau ente mau sholatnya betul begitu, silakan aja. Tapi pahala jamaah dari segi fikih nggak dapat kan? Kalau jamaah, yain aja. Hanya ngomong gini soal udah rapat sekarang. Belum rapat, ya. Semprot-semprot lagi kan. Tadi udah Pak Lurah tadi mau itu. Tapi udah nggak masalah, main-main aja. Mana Ustaz itu tidak harus ya Pak Lurah, gitu. Dia lama, ya Pak Lurah. Pak Lurah udah biasa, udah mau cuci-cuci. Ya. Dulu selama dulu segini dulu. Alhamdulillah ada normal lah. Walaupun banyak masalah, ya. Yang penting sholat udah rapat. Nah, bila gosok belum, ini masalahnya. Depan anak juga malah belum nih, udah kuat kan? Masih kan? Renggang mulu masalah. Ya, besar kan? Ya sholatnya di rumah sama Arbi aja. Rata-rata masih rapat, masih ngomong. Nah, baik. Jadi seorang makmum jangan posisi dirinya di depan imam ataupun sejajar sama imam. Kalau di depan imam sholatnya batal, nggak sah. Kalau di depan sejajar sama imam sholatnya makruh, menghilangkan pahala jamaah. Berarti ini, oke, ya, jangan ngobrol jodohnya jauh, baik. Kalau ngobrol jodohnya lama, umur 35, ngobrol lagi 40, 50, ya. Nah ini kalau sholatnya diri, gimana kalau sholatnya duduk Ustaz? Kita jamaah duduk semua, boleh nggak Ustaz? Boleh. Kalau sholat tarawih misalnya, kan sholat sunnah nggak harus diri, ini juga boleh. Sholat tarawih di Al-Barokah, gaya baru, diumumin sama Adnan. Hadirin, kita sholat tarawih ini 1 juz kayak di lagi. Oh, mana? Tapi tenang, kita duduk aja, jadi nggak capek. Boleh nggak? Boleh. Nah, kalau sholatnya duduk, maka patokannya bukan kaki, tapi pantatnya imam. Ya, kan dia duduk di sini. Nah, ente pantat ente nggak boleh di depan pantatnya imam. Dan jangan sejajar makruh, tapi di belakang. Ya, jelas nih. Kalau kaki bisa jadi misalnya deh, Adnan imam soleh berpikir, ya. Pantatnya sih pantat soleh di belakang, cuma karena kaki soleh dilonjorin depan dikit, kakinya melewati kakinya imam, masalah nggak? Nggak masalah. Patokan bukan di kaki, di pantatnya. Beda waktu berdiri, patokannya kakinya. Itu kalau sholatnya duduk. Kalau sholatnya tidur miring Ustaz, di rumah sakit, nggak usah di rumah sakit lah. Sholat sunnah boleh nggak tidur miring? Boleh. Ayo pahalanya setengah dari sholat yang duduk. Ya. Sholat sunat yang duduk, pahalanya setengah dari sholat yang diri. Gitu kata Rasulullah. Ya. Maka patokannya lambungnya. Nih lambung. Kan tidurnya miring gini nih, gitu ya. Nah, ini imam, ini makmum. Nah, makmum jangan lepas lambungnya sama mundur dikit. Ya. Yang lucu ini kalau dia bikin jamaahnya jamaah banyak orang masih tuh kayak ikan itu ikan cuek sejajar. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Sekali-sekali kalau praktek boleh juga. Jadi dulu aja kita aja praktek ilmu. Ayo kita sekarang sholat tarawih duduk, 10 rakaat duduk, 10 rakaat kedua tidur miring. Tapi tidur miring, ingat ruku dan sujudnya. Rukunya seperti rukunya orang yang sholat duduk, ya, bukan jengking, bukan. Ya. Enggak gitu enggak. Nanti kalau pertama kita baca Fatihah nih, yang bertiduran kita, boleh pakai bantal Ustaz, boleh aja. Tidur tapi kalau
waladdallin amin. Ya. Tapi begitu imam Allahu Akbar, nah iya, mau ruku ambil posisi duduk dulu lalu ruku. Rukunya begitu, bukan sambil tiduran ya, kaki diangkat, enggak ya. Sujudnya Ustaz, sujudnya normal seperti biasa ya. Jadi agak ribet sebenarnya. Kalau sholat duduk kan ya posisinya mau duduk, cuma kalau miring kan dia harus bangun dulu ya. Bangun dulu, duduk, terus ruku ya. Kalau mau praktek boleh, cuma paling sendiri cuma dapat 4 orang paling ya. Satu baris 4 orang. Nah, itu jadi masalah kita begitu duduk, beneran nggak mati kan? Kan beda-beda, ya. Nggak masalah, cuma boleh, nggak masalah. Ya, jadi lambungnya makmum jangan mendahului lambungnya imam. Lalu kalau sholatnya telentang, boleh nggak sholat telentang? Batal nggak sholat telentang? Hah? Batal? Yang bilang enggak? Kenapa enggak? Batal. Yang bilang enggak ada siapa? Batal lah sholat telentang. Telentang, gede banget itu telentang. Nasinya semuanya batal, telentang itu loh. Karena kalau dari itu, oh itu ada tamu dari jauh, kalau kosong. Ada Tuan Putri. Bebek. Bebek panik tuh, lihat tuh. Dan cakep tuh, ada duanya tuh. Silakan Bu, duduk Bu, silakan. Keluarin makanan. Apa aja yang ada keluarin. Balik lagi ke sini ya. Jadi kalau kita tidur telentang, tidur berbaring, boleh nggak sholat tidur berbaring? Ya kalau kondisinya nggak memungkinkan, tidur diri nggak kuat, duduk nggak kuat, tidur miring nggak kuat, udah lemah dah, begini aja udah. Tapi masih sadar akalnya, masih nyambung, berarti tetap wajib sholat. Maka kalau ingin sholat jamaah, misalnya kita di rumah sakit, rata-rata udah pada tepar semua tuh, ya, udah stroke semua, ya sambil ini stroke, tapi masih ingat sholat, ngomongnya, berarti sholatnya, ayo jamaah, ini ya, gimana ini mau jamaah? Nah, patokannya apa? Patokannya kalau sholatnya berbaring, patokannya kepalanya. Ini kiblat, berarti duduk gini, ya. Nah, imamnya ini kaki, ini pala. Ini makmum, maka palanya makmum nih palanya, ya. Palanya makmum mundur, harus ada di belakangnya palanya, ya. Paham? Ya. Saat kalau berbaring ruku sujudnya gimana? Otomatis kalau sholatnya berbaring berarti itu udah nggak bisa duduk, udah lemah namanya. Ya, maka rukunya dengan kepala, menundukkan kepala. Sujud bisa tundukin juga, tapi lebih dalam. Beda sama ruku ya. Saat udah nggak bisa bangun, saat stroke aja ini, ya udah dengan gerakan mata meremlek, ya. Allahu Akbar. Ruku nih. Allahu Akbar. Jadi kan gerakan mata. Wah. Iya nih. Kembar nih. Ini kecil lagi gini, bola gedenya ntar mau macam-macam ya, udah jagain bola gede. Masih kecil dia boleh halaman, boleh cium-cium, tapi udah gede awas, nggak bisa. Lanjut lagi ya, ini nggak boleh mendahului posisinya imam. Baik, kemudian kita kalau sholat jamaah, Ustaz, posisi di mana? Kita kalau sholat jamaah posisinya di mana? Kalau sholatnya sendirian, jamaahnya makmum cuma satu, ya, maka posisi makmum ada di sebelah kanan imam. Sejajar apa Ustaz? Nggak boleh sejajar, makmum sejajar, tapi mundur sedikit. Tapi mundurnya nggak usah jauh-jauh, beda kalau bikin soft. Kalau sholatnya sendirian, mundurnya itu dikit aja. Misalnya di kaki imam, di kaki makmum, maka mundurnya nggak usah banyak.
Yang penting kelihatan mana imam mana makmum. Jelas ini? Jelas ya? Ini caranya. Kalau udah pertama ada imam dan makmum, datang lagi makmum orang kedua. Nah, orang ketiga nih, makmum yang kedua, ya. Posisi di mana? Posisinya kalau memungkinkan takbir di sebelah kirinya imam. Ya. Praktek nggak praktek? Reza, Asik, Adnan. Vokalis ya. Adnan Sinan, Adnan imam. Reza Mamon, Asik Mamon ya. Ini kita lihat nih. Ya. Praktek bikin soft sholat. Pertama Adnan sini. Reza Asik Ahmad, Reza dulu. Ya, sudah biar. Ini imam nih, ya. Siapa duluan? Ya, sudah ikutan. Asep sholat sama Adnan berdua nih. Posisi kaki jangan jauh-jauh, Asep. Nah, dekat sama gitu. Bahkan kalau bisa kaki imam sama makmum itu gini. Nah, nempel tuh. Paham? Ini sunnahnya ini kalau kita berdua doang nih. Coba Asep. Perhatiin ya. Soalnya mainin handphonenya beda-beda. Paham nih? Takbir berdua. Lagi enak-enak sholat, datang Reza. Bisa. Di mana Reza posisi sholatnya? Bukan di belakang, tapi di sebelah kiri imam. Kalau memungkinkan, kalau ini ada ruangan, kecuali ini tembok sempit, ya. Kalau nggak ada ruangan, maka Reza posisi di belakang. Di tengah-tengah badannya imam sebelah kiri posisi. Jadi akan gitu, ya. Kalau ada ruangan, Reza takbir di sini. Nah, setelah takbir ngapain? Yang afdal makmumnya mundur. Tapi ingat, mundurnya tidak boleh 3 gerakan berturut-turut karena membatalkan. Jadi maksimal 2 dulu. 1, 2, coba mundur. 2. Coba kan belum rata tuh. Nah, kalau belum rata berhenti dulu. Berhenti berapa lama? Ada yang mengatakan seukuran subhanallah, ada yang bilang subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Nah, setelah berhenti baru nanti rapetin. Itu mau ngerapat atau mau mundur lagi? Misalnya belum cukup. Kalau belum cukup mundur lagi. 1, 2. Nah, kalau udah dua langkah masih belum kan berapa nih? Berhenti dulu, jangan langsung rapetin. Setelah berhenti baru rapetin. Reza ngerapat, Asep ngerapat. Paham nih? Tapi kalau seandainya misalnya gini, ya. Tadi kan di sebelah, ya. Kalau mundur nggak bisa di tembok, mepet, ya. Ini depan luas, paham? Maka yang sunnah itu imam maju, sampai misalnya luas nih, sampai makmum dapat space yang cukup untuk dia sujud. Lalu makmum merapat, jelas? Nah, ini kalau datang silih berganti 1, 2, 2. Kalau udah 2 orang, begini, udah 3 nih, ya. Kanan selatan kan, itu imam dah, ya. Ini posisi makmum di belakang imam. Ingat ya, bikin soft bukan di pojok. Ini orang suka salah nih. Imam di sini, itu soft di situ. Ini penuh, seret. Bikin soft 2 di situ. Salah. Di belakang imam. Badan imam itu seakan-akan terbelah 2. Yang bagian kanan untuk Asep, posisinya kan luruskan. Sebelah kiri posisinya buat Reza. Datang Soleh, sebelahnya Asep. Datang Vicky, sebelahnya Reza. Datang sama adiknya Ustaz. Arul. Berarti gua Arul ya? Arul sebelahnya tadi Soleh. Arul lagi sebelahnya Vicky, ya. Jadi kanan kiri itu sunnahnya gitu. Paham? Dan posisinya berapa jauh jaraknya imam sama makmum? Jarak imam sama makmum jangan lebih dari 3 diro. Ini 1 diro nih. Ya, kita ukur nih. 1 diro. Nah, coba 2 diro. Gini. Ini udah cukup sujud belum? Cukup, berarti 2 diro aja. Kalau ente 3 diro, boleh nggak? Nah, jangan lebih dari 3 diro misalnya. Nggak masalah. Masih boleh. Tidak menghilangkan pahala jamaah. Cuma kalau ente imamnya di sini, ente di pojok sono. Saya kan yang penting dengar Ustaz, kelihatan. Iya, tapi jauhan. Sah nggak jamaahnya? Sah. Tapi nggak dapat pahala jamaah. Paham ya? Jadi jangan lebih dari 3 pengantin. Yang kurang lebih 1,5 meter. Paham sampai sini, paham? Paham ya? Nah, oke. Reza dulu, Asep tetap.
Nih, kalau Asep berdua sama Adnan, tapi dia di sini, kan salah nih. Padahal di situ bisa. Kecuali Adnan sholatnya pertama di pojok sini, ya, Asep datang, ya, kan Asep nggak bisa di kanan. Ya, ini kesalahan imam nih. Nggak termasuk yang kita bahas. Tapi kalau saatnya begini, imam makmum salah posisinya, harusnya bisa di kanan, tapi dia di kiri. Gimana? Sunnahnya sebagaimana dulu Abdullah bin Abbas, ya, begini nih posisinya. Salat bareng Nabi, lalu Nabi sini, saya lihat sama anak imam, ya. Segini nih, dia salah kan? Maka karena sunnahnya gini, ambil kepalanya, pindah di sini. Dari pelan-pelan, ya, tidak apa-apa 3 langkah berturut-turut. Ya, jadi ada ngasih kode, pindah gitu ya. Tapi jangan ngomong, pindah, batal. Pakai kode aja, ya. Paham nih? Itu sunnahnya begitu. Cuma kadang orang awam kalau kita pegang bolanya marah. Makmumnya kita pegang bola, kan juga. Jadi berantem, dah, ya. Nanti dapat makanan dari makmum. Itu ada yang tahu tuh? Ada yang tahu? Ada juga? Wah, masalah. Tadi udah makan sama kulit, ya? Apa dan dari berkah? Kita dari bunda, dari malai. Yang boleh makan malam banyak-banyak nih, udah gendut. Ya. Jadi kalau makan pun makan lauk itu nggak makan nasi nih. Ya. Kecuali kambing mau nggak mau dah, ya. Baik, bisa dipaham? Ya. Kemudian kalau seandainya ada orang yang bikin soft salah, ini soft pertama udah penuh, soft kedua baru bikin, ternyata orang bikin di pojok, 2 orang dari pojok, padahal sunnahnya di belakang imam. Ya, kita mau jamaah, apakah ngikutin tuh 2 orang yang salah, apa di belakang imam? Apa jawabannya? Di belakang imam. Sendirian Ustaz, gak apa-apa. Sendirian tapi benar. Daripada bertiga salah semua. Sendirian tapi benar. Jangan ikutin orang salah. Masa orang salah yang ikutin? Ya, salah begitu. Ya. Baik, kemudian perempuan gimana Ustaz? Sama perempuan. Ya. Perempuan kalau imamnya juga perempuan, bahkan ada yang mengatakan kalau imam sama jamaah perempuan, imamnya itu sejajar sama makmum. Ada yang mengatakan nggak sejajar sih sebenarnya, agak ke depan dikit gitu, ya. Tapi tidak seperti laki-laki. Ya, cuma kalau ingin seperti laki-laki berjalan 2 diro, 3 diro, nggak apa-apa. Ya, perempuan sama seperti laki-laki. Baik. Ustaz, kalau sekarang jamaahnya 1 laki 1 perempuan, ya, gimana nih Ustaz? Kalau jamaahnya laki-laki 1 dan perempuan 1, yang laki-laki berdiri di sebelah kanan imam, perempuan di mana? Di belakang makmum laki-laki. Ya, Ana sama Soleh, Ana imam, soalnya mau sholat di sini. Syafa karena ngelihat ada Soleh, nimbrung dia mau sholat. Ada Bang Soleh, sholat dia. Di mana posisi Syafa? Di belakang Soleh. Paham? Ya. Jangan di sebelah kiri, itu kalau sama-sama laki-laki. Ini kalau satu laki satu perempuan di belakang. Ya. Paham nih? Ya. Kemudian kalau seandainya laki 2, perempuan 1, ayo, gimana posisinya? Langsung imam di depan, makmum sejajar di belakang, imam. Yang perempuan di belakang kedua makmum laki-laki ini. Paham? Paham ya? Nah. Masalah lagi, makmumnya laki, perempuan bencong. Ya, gimana ini Ustaz? Ya, bencong itu bukan yang di Brawijaya ya, kan tuh, itu mah laki-laki jadi-jadian itu, ya, perempuan jadi-jadian. Yang bencong itu maksudnya khunsa di sini orang yang tidak punya alat kelamin, dari mulai lahir ada kelaminnya, cuma lubang doang. Ya. Atau dia punya 2 alat kelamin dan dua-duanya berfungsi, ada zakarnya, ada vaginanya, dua-duanya berfungsi. Ini khunsa.
Khunsa muskil itu yang membingungkan. Lu laki apa perempuan ya? Tahu juga gue bingung juga. Kencing dari mana? Ya, kadang dari zakar, kadang dari vagina. Laki apa perempuan? Kecuali dibilang emang sih ada zakar ada vagina. Cuma saya kalau kencing selalu dari vagina, zakar seperti aksesoris doang. Aksesoris apa? Ya, berarti itu perempuan. Karena berfungsi vaginanya bukan zakarnya. Paham? Ini yang dikatakan muskil, khunsa yang gak jelas. Punya lubang doang. Tuh, ada lewat. Gak ada zakar, gak ada. Gini doang nih. Bentuk vagina ada, bentuk zakar ada, cuma lubang doang, doang kecil gitu. Jadi kan melakukan laki atau perempuan. Ini muskil. Kalau ada orang begini bagaimana? Maka yang laki-laki posisinya di sebelah kanan imam. Paham? Kemudian yang khunsa bencong di belakangnya imam dan makmum. Anak soleh terus ini bencong, ya. Perempuan di belakang bencong. Kok masa jajar sama bencong? Bisa jadi laki-laki. Ya, bisa jadi perempuan ya, karena bisa jadi laki-laki bisa jadi perempuan nggak jelas, makanya dia posisi tengah-tengah. Perempuan di belakang. Paham? Ya. Nah, kalau makmumnya banyak, ya, di situ ada laki-laki dewasa, ada anak kecil, ya, ada perempuan. Ini gimana Ustaz? Cara nyusunnya yang afdol, yang di depan itu kaum laki-laki dewasa, ya, sampai sempurna kaum laki-laki dewasa, ya. Lalu baru anak-anak kecil di belakang, ya. Habis anak kecil kalau bencong di belakang, ya. Habis bencong baru perempuan di belakang. Tapi katanya kalau ada anak kecil udah duluan masuk di sof awal, anak kecil dulu ada udah di sof awal dulu, terus ente datang belakangan nyuruh dia mundur, nggak boleh, karena dia lebih berhak di sof awal yang datang duluan. Ente kalau mau duluan jangan geser orang, datang duluan. Nanti kalau di depan jangan geser orang, belum datang duluan. Paham? Cuma ini kalau seandainya bareng-bareng, maka cara nyusunnya yang laki-laki dewasa dulu, remaja, anak kecil, baru perempuan. Ya, oke. Kalau di kita kan masjid-masjid NU itu perempuan di belakang. Kalau masjid Muhammadiyah sebagian perempuan itu di samping. Boleh kalau saat samping, ya boleh aja. Cuma sunnahnya nggak begitu, afdalnya. Paham? Ya. Di sini kan perempuan di belakang ya. Kemudian kalau jamaah perempuan yang saya bilang, jamaah perempuan maka imamnya berdiri di tengah-tengah. Ya, kalau ammahunna ghairu ra'ah kuntima alaihin. Nah, jadi perempuan kalau perempuan semua sholat maka sejajar dia tuh. Sejajar antara imam sama makmum. Ada sebagian mengatakan enggak sejajar banget, untuk dikit aja. Jadi sof awalnya itu ini imam kalau penuh baru bikin belakangnya. Ya, itu kalau perempuan semua. Begitu juga katanya kalau sholatnya itu sholatnya orang yang telanjang. Misalnya ini kita nih sholat nggak punya baju. Ada nggak kemungkinan sholat nggak pakai baju? Ada, bisa jadi. Dulu waktu terjadi tsunami, Albi yang ngobrol, ya. Teman-teman dengerin sini, ya. Ini kalau udah ada Albi, bohong, ya. Waktu tsunami itu orang-orang yang kena tsunami, ya, hatta yang meninggal ataupun yang selamat, hampir semua rata-rata telanjang. Itu ceritanya orang-orang Aceh. Saya waktu ke Aceh gitu, waktu ngirim bantuan. Ceritanya begitu air reda, itu orang semua lepas baju. Gak tahu gimana saking kencang itu air atau gimana, waktu ya. Yang meninggal yang itu telanjang. Nah, kalau seandainya telanjang gak punya baju, masuk waktu sholat, mau sholat nggak? Sholat. Sekarang nih zaman Nurul Fatah telanjang semuanya, ya. Maka kalau mau berjamaah, cara ngatur softnya imam sama makmum sejajar. Jangan bikin soft berbaris. Kenapa? Karena mengganggu makmum yang ada di belakang. Ya, kan gak lucu. Ada BOL ya kan? Kalau LOL lucu nih BOL. Enggak lucu. Ini kita sholat koyak-koyak.
Kacau banget. Ya. Nah, ini sholatnya sejajar. Kalau seandainya telanjang semua dan bisa melihat, ya, bisa melihat. Dan bisa melihat di waktu yang terang, ada lampu, atau siang hari, itu jangan apa namanya, jangan bikin sholat berbaris tapi sejajar. Atau suruh manjang juga, usah di soft dua aja, sejajar gitu. Ya. Tapi kalau seandainya telanjang buta semuanya, nah, atau telanjang tapi di tempat yang gelap, nggak kelihatan apa-apa, ya, di kegelapan malam, ya. Gak ada cahaya bulan, gak ada cahaya bintang. Aku merana di sini sendirian, ya kan? Mengingat dirimu dipersunting oleh orang lain, ya Allah, ya. Sama itu. Itu gelap nih kita nih. Ya gimana kalau gelap? Kalau gelap atau buta semuanya, walaupun sholat telanjang, imam boleh di depan, karena nggak kelihatan, gelap. Ya, paham ya? Ustaz, kan kalau seandainya kita bisa melihat, disuruh merem aja. Kan nggak lihat juga, iya. Tapi kadang-kadang orang kalau merem dulu kan pengen buka gitu. Coba aja di sholat. Merem, benar orang pengen juga melihat gitu. Dan begitu lihat pas lagi nungging, kacau dah ya. Yang repot kalau lagi sujud bener kan? Ya. Dan akhirnya kayak yang kita dulu dengar anekdot itu ya. Begitu melihat orang telanjang, cewek teriak, wow. Yang telanjang orang gila Arab, orang Arab. Lah, laisa wow, ada alif. Bukan. Ini bukan wow, alif. Kalau bengkok, ini bukan wow, tapi alif. Aduh kacau. Perempuan kita ngeri perempuan lah. Jatuhlah sama perempuan lah. Ya. Makruh bagi seorang makmum berdiri sendiri di shaf. Kalau shaf yang depan udah penuh, kita bikin shaf kedua. Kan sendirian Ustaz. Ya. Kalau shaf depan masih ada jeda, ada renggang-renggang, ente nyempil di situ. Biar rapat. Orang kita kadang nggak mau rapat, saya heran. Ya. Sholat kami suruh rapat, tapi ada aja tuh jeda-jeda dikit-dikit, ada jarak-jaraknya, jangan rapetin. Ya. Kita sama bini punya rapat, sholat enggak. Ya. Rapat. Ya. Kalau ngapel aja, naik motor punya rapat. Dia majuan dikit deh, takut jatuh, terjatuh. Dia berasa. Ini alasannya ada. Kamu takut jatuh, enggak, aku pegangan deh. Ya teriak aja. Aku juga. Ya. Ini kalau seandainya kita sholat sendirian, sofir penuh, bikin sholat kedua, kita sendirian. Sunnah makruh kita sendirian. Jadi gimana? Sunnahnya kita narik orang yang di depan. Ya. Kapan nariknya? Nariknya setelah kita masuk dalam sholat, setelah takbir. Kesalahan orang kita yang terjadi, belum takbir udah main tarik aja. Ya. Di sholat depan penuh nih. Kita belum takbir nih, udah main sangit aja. Ya. Maksudnya suruh mundur, takbir dulu. Karena sunnahnya minta ditemenin itu kalau kita di sholat sendirian, sudah sholat selesai nanti belum sholat. Jadi nggak ada kesunahan narik orang. Takbir dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau udah takbir baru kasih isyarat. Dan nariknya juga jangan sampai bikin dia batal. Nariknya pelan aja, kode doang. Oh, disuruh mundur. Jangan tarik. Mundur, ya kan batal. Udah ngomong. Yang gitu juga lagi sholat selalu. Ya batal nih gitu kan. Yang ada bukan jadi sholat jadi berangkat gitu. Jadi sewajarnya aja gitu. Kasih isyarat baru dia mundur. Begitu mundur, maka dia mundur posisinya sejajar sama kita. Tak berarti kan yang depan dia kosong, renggang. Gimana nih Ustaz? Ente jangan maju. Ente udah narik orang di isi tempatnya dia. Lu ngerjain orang gitu. Ente nyuruh mundur. Seret. Begitu mundur dia maju. Udah. Akhirnya dia narik lagi. Suruh mundur. Terus kita narik. Gak mau. Ini ngerjain gitu. Gak boleh gitu ya. Kalau dia udah mundur jajan sama kita, yang kosong itu gimana Ustaz? Yang kosong, yang di samping kanan dan kiri merapat pelan-pelan.
sampai rapat. Nah, jadi gak ada jeda. Paham? Nah, ini caranya begitu. Jangan malah ya bener masuk. Apalagi belum takbir, ya kan? Belum takbir, kita nyuruh di mundur kita masuk dalam sebelum takbir. Wah, itu kacau banget. Mereka orang sholat haram dosa gitu ya. Baik, kemudian sunnah bagi orang yang dikasih kode, jangan mau disuruh mundur. Sunnah dia mundur. Ustaz, saya di sok awal gara-gara sore nyolek saya suruh mundur, saya jadi sok 2. Pahalanya kurang dong ya. Ente dapat pahala sok awal. Dan ente dapat pahala membantu orang dalam sok. Double pahalanya. Ya. Jadi jangan pakai nolak. Ditarik. Si kode ngomong dia itu harus dapat pahala. Sunnah gitu, ya. Baik. Tuh, bahkan katanya haram ente narik orang ke belakang sebelum takbiratul ihram, haram. Dan memang hukumnya haram. Karena pertama itu ganggu orang sholat, dan ente tidak ada kesunahan narik orang karena belum sholat. Ya. Waktu itu apa namanya? Anak sholat, sholat nih di satu masjid lah. Pertama jamaahnya begini, terus posisinya tuh anak di belakang imam, jadi nempel tembok. Begitu belum takbir, berpotong bilang, Pak, itu Pak, suruh dulu. Ya. Wah, nggak mau jalan, banget TV, pasti nggak pernah ngeluh Fatah, ya. Jadi nggak tahu, ada gimana? Pak, itu tarik dulu. Oh ya, kita berani, biar baru saya tarik. Selesai sholat, kok nariknya habis sholat Pak? Yang sunnah begini Pak. Oh gitu ya, iya. Diam dia, Ustaz ya. Ngaji ya, bukan sombong, biar ngerti mana yang sunnah mana yang bukan. Kasih tahu, jangan kita bilang Pak tarik, tarik nyata gitu kan. Jadi bego dari kita jadi bego gara-gara dia. Ya, itu tanya, ntar habis sholat terangin, sunnahnya begini Pak. Jangan mau tarik-tarik aja, ya. Jelas, sudah dipaham? Jam berapa kan? Jam 10 datang kan? Jam 10. Baik. Nanti pembahasan berikutnya yang keenam adalah mengetahui perpindahan imam. Insya Allah kita bahas di kajian berikutnya. Jam 10 ya, takut kemalaman anak-anak ya. Kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Ada pertanyaan enggak? Ya, silakan. Halo. Misalnya orang yang sholatnya duduk, itu setelahnya dia sehat, kenapa ada kodok ini? Kalau orang sholatnya tidur karena nggak mampu duduk atau duduk karena nggak mampu berdiri, apakah nanti setelah dia sehat dan mampu berdiri wajib qadha? Nggak wajib qadha. Tidak wajib qadha, ya, karena dia ketika sholat duduk atau tidur dalam kondisi udzur atau ma'dzur, dimaafkan, ya. Kecuali orang yang ada beberapa kondisi yang orang wajib qadha, misalnya sholat lihormatil waktu, ya, nggak ada air, nggak ada debu, nggak bisa duduk, nggak ada kayak misalnya tayamum, tetap harus sholat. Ya, tapi kan begitu minum air masuk dulu. Tapi kalau dalam masalah ini untuk dan tidur karena tidak mampu tidak wajib. Jelas? Ada lagi? Ayo yang mau nanya? Nggak ada. Ya. Kalau nggak ada, kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang manfaat. Kemudian kita istiqomah terus, ya, tiap malam Kamis mengadakan kajian sampai kitabnya hatam, sampai ganti kitab lagi, sampai ada yang meninggal di antara kita juga. Pokoknya meninggal sebagai pencari ilmu, ya. Mudah-mudahan jadi sebagai orang yang nantinya mati syahid. Juga kita niatin ini haul Al-Fatihah buat pertama almarhum Bapak Muhammad Nazir bin Haji Mukhtar, Bapak Haji Mukhtar bin Haji Amsal, Ibu Haji Siti Nurain binti Haji Nasih, ya. Bapak Amiruddin bin Rubain, Ibu Hajah Juliza binti Syukur, Bapak Abdurrahman bin Marzuki, Ibu Emirza binti Amiruddin, Bapak Haji Muhammad Amin bin Haji Mukhtar, Bapak Muhammad Rais bin Muhyiddin, Ibu Siti Barkah binti Haji Mukhtar, Ja'far Shadiq bin Haji Mukhtar, Nova El Dayanti binti Rudi, Ulumuddin Al-Islami bin Muhammad Rais, wa usulihim wa furu'ihim wa tawfiqihim alaihim ajma'in.
juga buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mertua kita yang sudah meninggal dunia, kakek kita, nenek kita, leluhur kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, ya, yang sudah kembali ke rumah Allah dulu. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah yataghashahum birahmah, Allah sayangi mereka, ya, wal maghfirah, Allah memuji mereka, wa yasqimuhum jannah, Allah tempatkan mereka di surga Allah Subhanahu wa taala, wa yaj'alu quburahum rawdatan min riyadil jannah, Allah jadikan kubur mereka taman surga Allah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.